Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau terhubung bersama Mari di sini. Sekarang Mari akan kembali tarik kartu tarotnya untuk bacain updatean love life-nya kamu ya. Namun sebelum Mari memulai interpretasi, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan apa yang Mari sampaikan di sini energinya vice versa, pembacaannya terbolak-balik, niatnya baca energi si dia, kebacanya energi kamu dalam kehidupan nyata, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke baik, langsung kita mulai ya. Situasi kamu bersama dengan dia adalah set ya. Di situ ada energinya dari Queen of Pentacles dan kemudian di situ ada 9 kayu, tapi posisinya terbalik. Jadi di sini tidak menunggu, di sini tidak menanti. Di sini kalau Mari lihat lebih banyak aktivitas yang di situ tujuannya pasti saja ya. Tentu saja ingin memiliki kehidupan yang lebih stabil, ingin memiliki kehidupan yang lebih nyaman, yang di situ ada rasa amannya juga gitu ya. Di sini kalau Mari lihat ada juga energi dari self love, mencintai diri sendiri, mencintai kehidupan gitu ya. Oke, tarikan baris pertama kartu ini sesungguhnya Mari niatkan untuk membaca energi dari seseorang yang sedang terhubung dengan kamu di urusan asmara. Tetapi seperti intronya bahwa bisa aja ini ternyata adalah energi dirimu ya. Oke baik, 5 kartu menunjukkan energi dari si dia. 9 of Swords. Kemudian di situ ada Page of Wands. Di situ ada energi dari itu ya. Terus ada energi dari itu. Terus ada energi dari Five of Wands. Sorry maaf. Batuk Mari tak kunjung sembuh, tak kunjung hilang. Oke, jadi ada seseorang dalam hubungan kalian ini yang saat sekarang lagi didera, yang katanya itu persoalan, kata ya, ada permasalahan yang itu cukup menguras energi dari seseorang ini, kata ya. Dan tentu saja orang ini kalau Mari lihat dia kondisinya itu tidak menyerah, gitu ya. Apapun yang datang di kepalanya dia, itu cenderungnya gagasan-gagasan yang mengerikan, gagasan-gagasan yang buruk. Tetapi itu hanya ada di kepalanya dia saja, gitu ya. Ini tidak dia wujud nyatakan dalam bentuk tindakan. Jadi biasa kan orang kalau stres itu kan mau dia ngasal gitu ya, ngomongnya kasar, katakan gitu ya, tindakannya mengerikan gitu kan, uring-uringan, ugal-ugalan, heboh nggak karu-karuan. Banyak dari kita biasanya mau seperti itu ya, lagi ngerasa ada tekanan di pikiran ini, pengen nyari pelampiasan. Nah, kalau seseorang ini Mari lihat tidak, dia tidak mencari pelampiasan dalam bentuk mengeluarkan energi buruk gitu ya, gagasan-gagasan buruk dalam pikirannya dia. Orangnya masih cukup bisa mengontrol di sini. Jadi dia nggak nyari siapa ini yang mau aku tebas, siapa ini yang mau aku tinju gitu ya. Dia enggak di sini. Justru dia kalau Mari lihat bagaimana ya jalan keluarnya ya, apa solusi terbaiknya gitu ya. Sehingga bisa saja orang ini daripada ngamuk-ngamuk nggak jelas, lebih banyak tuh diam gitu ya. Lebih banyak itu tanda kutip dia bisa kayak yang lari gitu ya, lari masuk ke dunia dia sendiri. Dan ini bisa dia kayak yang diam sama kamu, atau kamu yang diam, lebih banyak diam ke dia gitu ya. Mungkin aktivitas jalan-jalannya gitu ya, makan-makannya, minum-minumnya, di situ nampaknya berkurang intensitasnya karena menghadapi diri ini sendiri, pikiran ini sendiri, itu sudah cukup ngabisin energi gitu ya. Memang orang ini ya ketika menghadapi problemnya itu dia masih belum tahu nih jalan keluar yang terbaik itu seperti apa gitu ya. Atau ketika dia sudah memutuskan, keputusannya dia ini dia harapkan itu tidak membuat kamu dan dia
masuk ke situasi yang konflik di sana. Maksudnya jangan gara-gara keputusan dia ini tuh kayak bikin kamunya merasa tak nyaman terhadap dia. Kemudian dia tidak mau keputusannya dia ini mendapatkan tentangan dari kamu gitu ya. Jadi saya rasa keputusan yang sudah dia ambil sekiranya sudah nih ya, tapi ini mari rasa kondisi sekarang tuh masih belum. Tapi kan segera ya, apa yang dicari itu akan ditemukan. Dalam hal ini dia mencari solusi, cepat atau lambat dia akan menemukan gitu ya. Nah, dia mau keputusannya dia ini tuh jangan menjadi masalah bagi kamu sehingga kamu ngajak dia ribut, sehingga kamu ngajak dia berantem. Dia di situ kayak yang nggak mau banget gitu ya. Nah, kalaupun ada keputusan di situ, saya rasa agak berjarak dulu dari kamu, ya. Itu nampaknya menjadi keputusannya dia. Lagi-lagi ini soalnya ada judgment di sini ya. Judgment itu keputusan yang besar gitu, yang mungkin saja tidak akan sama ya. Tidak akan bisa kamu terima dengan sebegitu baiknya. Nah, di sana dan dia takut di situ. Kalau Maria dia ada takut di situ, ya. Dia takut bahwa ini akan membawa emosinya kamu sebagai pasangannya dia ini bergejolak gitu, ya. Makanya orang ini kalaupun dia sudah punya sebuah keputusan yang final, tapi dia bisa tidak akan ngomong-ngomong sama kamu. Dia nggak akan bilang-bilang sama kamu. Dia hanya diam saja di situ. Ya, jadi jangan heran kalau beberapa di antara kalian menemukan pasanganmu, gitu ya, lebih agak berjarak dengan kamu, dan bahkan mungkin di sini dia ada melakukan satu aktivitas yang nampaknya aktivitas dia itu tidak ada urusannya dengan hubungan kalian. Misalnya gini, dia mungkin lebih banyak main-main dengan temennya, katakan gitu ya. Dia mungkin lebih banyak ngerjain hobinya dia, atau dia melakukan, atau mungkin dia mendekati orang lain. Nah, mungkin seperti itu ya. Yang jelasnya ada aktivitasnya dia yang mari lihat itu yang tidak dia lakukan melibatkan kamu. Nah, di sana ya. Beberapa dari mereka ini tuh kayak yang nggak bisa ngomong sama kamu. Pikiran negatifnya dia ini, perasaan dia nggak enak ini, dia nggak bisa sampaikan ke kamu. Karena kalau dia sampaikan, bisa jadi itu kamu tangkap sebagai caranya dia untuk nyari perkara sama kamu. Jadi dia kebijaksanaannya dia tuh, ya udah, aku tahan dulu, aku telan dulu, aku simpan dulu. Jadi ini kayak yang orangnya agak tertutup sama kamu gitu ya, tapi ketertutupannya dia ini, ketidakjujurannya dia ini terhadap kamu, dia anggap ini adalah satu tindakan yang justru bikin hubungan kalian jatuhnya nyaman gitu ya, atau setidaknya dia sendiri tuh kayak ngerasa nyaman. Orang yang heboh-heboh gitu ya, orang yang dalam kondisi konflik itu kan pasti batin itu kan ndak nyaman gitu ya. Diri hidup ini tuh ndak nyaman. Namanya lagi berantem gitu ya. Hanya orang psycho yang bisa masuk dalam sebuah persoalan, permasalahan, konflik, ribut, argumen yang bisa santai-santai dan tenang-tenang saja gitu ya. Kebanyakan itu dia tidak, itu bertolak belakang dari nature-nya manusia gitu ya. Biasanya tuh aduh nggak nyaman banget, nah kayak gitu ya. Nah, jadi orang ini tuh nggak mau cari-cari heboh, nggak mau cari-cari perkara sama kamu. Itu niatannya dia. Entah kamu menangkapnya seperti apa, ya itu balik lagi sama dirimu gitu kan. Tapi yang jelasnya kalau orang ini tuh sesungguhnya tidak mau ada perkara baru dalam hidupnya dia, karena sampai hari ini ya hidup dia itu tuh dalam posisi yang tidak enak gitu loh ya. Entah ini gara-gara kamu atau ini gara-gara ada hal pribadinya dia gitu ya. Entah misalnya ini contohnya aja, ada masalah di kantor gitu ya. Ada masalah keuangan ya, debt collector bolak-balik datang ngetuk pintu rumah, atau mungkin ya macam-macam lah ya. Banyak hal di sana yang mengganggu kita sebagai manusia yang sedang hidup gitu ya.
Oke, oke. Nah, beberapa ternyata seperti ini ceritanya. Kalau Mari lihat. Dan ini yang lebih besar. Iya, dia lagi mengendalikan dirinya dia di sini ya, kondisinya. Bisa aja dia kayak yang mau komplain sama kamu. Wah, kamu nih salah. Kamu nih keliru. Kamu tuh tidak baik. Bisa aja dia komplain sama kamu. Tetapi seperti Mari sampaikan, di sini dia tuh hanya yang menelan aja. Itu semua yang dia anggap tidak ideal dalam hubungan kalian ini. Nah, beberapa di antara kalian Mari lihat tuh kayaknya lagi terburu-buru di sini ya. Beberapa lagi terburu-buru, lagi tergesa-gesa untuk melepaskan diri dari seseorang ini. Nah, kayak gitu ya. Entah kamu sampaikan ataupun tidak kamu sampaikan, tapi orang ini tahu ada yang sedang kamu lakukan, dan yang kamu lakukan ini tuh lebih cenderung naga-naganya, aroma-aromanya mau ninggalin dia. Nah, kayak gitu ya. Ada persoalan dalam hubungan kalian ini tuh yang masih belum dibincangkan dengan jelas, dan kemudian di situ mendapatkan titik terangnya, gitu ya. Jadi ada persoalan di sini yang dibiarkan begitu saja, dan persoalan itu akhirnya menggiring kamu terutama itu kayak yang mau menjauhkan dirinya kamu dari dia. Energi pembebasan diri, gitu ya. Kamu ingin bebas, kamu ingin lepas. Kamu kayaknya sedang dibanjiri ya dengan gaya hidup baru atau dengan pemahaman hidup baru, gitu ya. Ada sesuatu hal yang selama ini kamu melihat dari sisi A, sekarang kamunya melihat dari sisi B, gitu ya. Nah, di sana karena perubahan perspektifnya kamu itu akhirnya membawa hubungan ini ke arah yang tidak seperti selama ini, gitu ya. Misalnya selama ini kamu tuh ngejar dia, kamu tuh pengen berbahagia bersama dia, kamu tuh punya alasan lah ya untuk terkoneksi dengan seseorang ini. Nah, dalam perjalanannya ini berubah, namanya manusia ya, manusia itu dinamis, oke? Kamu berubah di sini, gitu. Yang tadinya targetnya kamu adalah dia, sekarang ini targetnya kamu berubah. Yang tadinya ingin bersama dengan dia, sekarang tuh kayak yang ya udahlah, aku dengan hidup akunya aja, gitu ya. Nah, di sana, gitu ya. Nah, beberapa mungkin orang ini sedang menunggu, bukan dia yang mau mengambil keputusan, tetapi dia sedang menunggu keputusan dari kamu tentang sesuatu hal, katakan gitu ya. Mungkin tentang bagaimana kelangsungan hubungan kalian ini, atau bagaimana caranya menyelesaikan problemnya kalian ini, gitu ya. Dia menunggu gerakan dari kamu. Tetapi di sini, alih-alih kamu ngeberesin urusan bersama dengan dia agar bisa terus dengan dia, kamu di sini bisa kayak cenderung tuh pasif, atau seperti Mari katakan, kamu justru sedang terburu-buru untuk ninggalin seseorang ini. Kamu bisa ninggalinnya itu kayak Mari katakan tadi, kamu di sini kayak yang ngapain aku harus ngomong sama dia? Lah ini langkah-langkahku, ini tujuan-tujuan hidupku, ya udah aku jalanin aja tanpa permisi dari dia, gitu ya, tanpa mendapatkan izin dari dia, aku jalanin aja. Nah, orang ini tuh bisa yang harap-harap cemas. Kamu nih apa keputusannya kamu, gitu ya. Di saat dia harap-harap cemas melihat menunggu keputusannya kamu di sini sudah take action. Take actionnya kamu itu seperti Mari sampaikan di awal, kamu sedang mengupayakan di sini untuk punya hidup tuh yang lebih stabil, punya hidup tuh yang sesuai dengan ideal-idealnya kamu. Nah gitu ya, dan itu ya sama aja tidak melibatkan dia, gitu loh. Mungkin kamu memilih, kamu ingin meninggalkan rumah tangga ini, atau mungkin kamu memilih kamu kembali kepada
suami, istri, atau anaknya kamu, gitu ya. Nah, di sana. Yang jelasnya, alih-alih kamu mengajak dia dalam sebuah sampan yang sama, justru kamu menggulingkan sampan ini, kamu membalikkan sampan ini dan kamu berenang sendiri. Gitu ya. Atau kamu melompat dari sampan yang selama ini kalian naiki bersama, kamu lompat dan kamu berenang sendiri. Kamu saat ini kalau mari lihat tuh niatannya tuh nggak ngajak-ngajak dia. Nah, di situ ya kalau mari lihat. Nah, beberapa ya dia udah ngelihat, wah kamu lompat nih dari sampan gitu ya, kamu ninggalin aku nih. Dan saya rasa orang ini tuh stres. Orang ini tuh dalam kondisi tidak siap gitu ya untuk ditinggalkan oleh kamu. Tapi untuk mengejar kamu, terburu-buru juga lompat dari sampan itu dan berenang berpacu kejar dengan kamu. Saya rasa bisa di situ dia enggak, aku enggak mau. Nah gitu ya, aku enggak mau. Karena bisa aja ketika aku mengejar kamu justru menenggelamkan aku, gitu dia bilang ya. Justru kita nanti ribut di tengah lautan lepas itu. Udahlah, aku nggak mau lah. Jadi dia menahan diri, walaupun dia sebenarnya aku nggak setuju kamu tinggalin. Sebenarnya aku tuh berharap kalau kita tuh masih bisa bersama, walaupun di situ statusnya hanya sebagai sahabat, gitu ya, bukan sebagai dua sejoli, tetapi di sini sebagai sahabat. Aku nggak mau kamu biarkan sendiri. Aku nggak mau benar-benar terlepas dari kamu, walaupun aku tahu ketika kamu melepaskan aku, itu sebenarnya keputusan yang baik. Tapi di sini ada sebuah keadaan yang di situ menunjukkan sebegitu cepatnya untuk siap berpisah atau ditinggalkan oleh kamu. Aku tuh belum bisa. Nah, dianya begitu ya. Dianya begitu. Tapi mengejar kamu juga jangan-jangan bukan itu keputusan yang tepat. Makanya orang ini bisa yang kayak mulai self healing. Gitu ya. Mulai belajar menerima walaupun itu tidak mudah. Gitu ya. Tetapi jika dibanding-bandingkan antara dia mengejar kamu sama dia belajar untuk pasrah dan ikhlas menerima keputusanmu, saya rasa dia lebih memilih berpasrah itu tadi. Gitu ya. Karena dia menjauhi kondisi yang bikin kamu tuh semakin ilfil, semakin tidak tenang, semakin tidak nyaman gara-gara kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Dia di sini sesungguhnya bingung ya. Bingung dia. Masih bingung di sini. Walaupun kebingungan ini kayak mari katakan tadi segera dia akan menemukan titik balance-nya dia. Tapi ya ada proses bingungnya dulu di sini. Oke, kamu meninggalkan aku. Lah, sikapku ini apa? Nah, yang kayak tadi mari sampaikan. Apakah aku harus menerima atau bagaimana? Nah, modelnya kayak gitu. Tapi ya untuk sementara ini tuh penerimaan dulu. Gitu ya. Penerimaan dulu dia di sana. Cuman kadang-kadang ketika kesadaran turun, galau, bimbang, gamang, ingin mempengaruhi hubungan ini kembali, tapi di momen yang lain atau beberapa menit kemudian dia yang udahlah aku pasrah sajalah, ya udahlah aku ikhlas sajalah. Tapi untuk cerita ikhlas dan pasrah tidak segampang bunyinya, gitu ya. Tidak secepat ngomongin ikhlas pasrah. Ada fase-fase, ada gelap-gelap jiwa yang harus dilalui, ada bentrokan dengan ego kemarahan, kebencian, ego ketakutan, gitu ya. Banyak hal yang harus dihadapi untuk masuk dalam satu stage yang dikatakan di situ ikhlas dan pasrah. Nah, jadi orang ini mengalami pergumulan ya. Orang ini mengalami
pertempuran dengan diri dia sendiri. Gitu ya. Pergumulan dan pertentangan antara dia dengan diri dia sendiri. Gitu ya. Nah, tapi itu tadi bahwa di sini kamu tuh tidak dalam kondisi iya sekata. Ya, setidaknya momen sekarang ini kamu tidak memilih untuk membersamai dia. Gitu ya. Misalnya ada pun ajakannya dia untuk bersama dengan kamu, saya rasa kamu akan menolak ajakan itu. Entah kamu sampaikan langsung ataupun kamu tunjukkan dengan tindakannya kamu yang menyatakan aku tidak setuju, aku tidak menerima. Nah, modelnya kayak kita, ya. Di sini posisinya diam dalam hubungan, tapi sedang sibuk dengan diri sendiri. Dia pun sedang sibuk tadi ya, untuk memenangkan pergumulan antara dia dengan egonya. Kamu juga sibuk untuk berlari kencang, ya, meninggalkan dia. Nah, di sana ya. Atau ya kamu juga dalam kondisi yang sama. Kamu tidak bisa berlari kencang di sini, tetapi kamu sedang berdamai dengan pikiran-pikirannya kamu sendiri. Jadi kalian ini lebih banyak di dunia pikiran sekarang, gitu ya. Kamu meyakinkan dirinya kamu di sini untuk bebas lepas, gitu ya, dari dia. Nah, di sana ya, kamu kondisinya di sini tidak mau terpenjara oleh kondisi, oleh keadaan. Kamu tidak mau terpenjara karena hadirnya dia dalam hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Jadi pembebasan, kalau mari katakan di sini lebih ke pembebasan, lebih kepada self love, gitu ya, self healing. Mungkin belum self love, tapi di sini yang jelasnya self healing, menyembuhkan diri sendiri. Nah ya, lebih cenderung ke situ kesibukannya. Nah, di sana ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk nunjukin pembacaan ini adalah tarikan energi siapa ya. Ini bisa koinnya nunjukin zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia, bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia ya. Kita mulai dari inisial D, duka, ada K, kasih, ada R, ragu, ada V, vitamin, ada Y, Yudi, ada di situ O, obat, ada di situ W, warna, ada T, tukang, ada Z, zebra, ada I, intan, ada X di sana, X-Men, J, juara, B, budi, F, Fanta, Q, Korea, A, antik, P, pudar. Itu ya. Untuk inisial masuk kita ke zodiak ya. Ada Aries di sana, hadir Aquarius, ada Capricorn, ada Libra, ada Virgo di sini, Capricorn lagi hadir, Scorpio hadir, Gemini di sini, ada Aquarius, Cancer hadir, Aries, Pisces, Leo di sini, dan ditutup oleh energi dari Cancer ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.